Bayangkan seorang nenek berusia 70 tahun yang bangun setiap pagi pukul 5 subuh untuk menyiapkan sarapan bagi 7 anggota keluarga, mencuci pakaian kotor yang menumpuk dari semalam, membersihkan rumah yang tak pernah sepi dari kekacauan, dan mengasuh 3 cucu yang masih balita hingga larut malam. Sementara tubuhnya yang rapuh mulai menjerit kesakitan dan pikirannya yang lelah hampir tidak sanggup lagi menahan beban hidup yang terus menumpuk setiap harinya, namun ia tetap bertahan karena takut dianggap tidak berguna jika berhenti melayani keluarga yang telah menjadi seluruh dunianya selama puluhan tahun lamanya. Seringkali di usia yang sudah lanjut, banyak lansia yang merasa terjebak dalam peran sebagai pelayan keluarga, dan ini bukan sekadar soal mengurus rumah atau merawat cucu, tetapi lebih dalam lagi sebuah kewajiban yang terbentuk oleh harapan keluarga dan budaya yang mengakar begitu dalam di masyarakat kita, sehingga lansia yang sudah seharusnya menikmati masa pensiun dan waktu untuk diri sendiri justru seringkali terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan menguras tenaga baik secara fisik maupun mental, karena mereka merasa bahwa tanpa mereka keluarga tidak akan berjalan dengan lancar meskipun tubuh dan pikiran mereka semakin lelah dari hari ke hari dan kondisi kesehatan yang mulai menurun seiring bertambahnya usia, namun tetap dipaksa untuk terus bekerja tanpa henti demi memenuhi harapan dan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Terkadang peran ini datang dengan rasa bersalah yang mendalam, karena jika mereka merasa tidak mampu lagi untuk terus melayani, maka rasa takut akan penilaian negatif dari keluarga pun muncul dengan pertanyaan yang terus menghantui pikiran mereka, seperti apa yang akan terjadi jika aku berhenti melayani, dan mungkin ada perasaan bahwa jika tidak terus melayani maka mereka akan dianggap tidak peduli atau egois oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka yang selama ini telah bergantung pada pelayanan dan pengorbanan yang diberikan tanpa batas oleh para lansia ini, yang seharusnya sudah berhak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di masa tua mereka. Inilah yang menyebabkan banyak lansia enggan untuk berbicara dan mengungkapkan kebutuhan mereka sendiri, karena mereka telah terbiasa menyimpan semua keluhan dan kelelahan dalam hati tanpa pernah berani menyuarakannya kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak mereka sendiri yang mungkin tidak pernah menyadari betapa beratnya beban yang dipikul oleh orang tua mereka setiap harinya. Meski sebenarnya mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dan merawat diri, namun keadaan ini tidak seharusnya berlangsung terus-menerus, karena lansia berhak untuk hidup dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan rasa dihargai sebagai manusia yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga dan masyarakat selama puluhan tahun hidup mereka. Saat peran sebagai pelayan keluarga tidak lagi menjadi beban yang menindih, maka lansia dapat kembali menemukan ruang untuk diri mereka sendiri, dan ini bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi juga memberi pada diri sendiri untuk kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati, karena lansia yang bahagia dan sehat akan mampu memberikan cinta dan kasih sayang yang lebih berkualitas kepada keluarga tanpa merasa terpaksa atau tertekan oleh kewajiban yang berlebihan, sehingga hubungan keluarga pun menjadi lebih harmonis dan penuh pengertian dari semua pihak yang terlibat. Di banyak keluarga, lansia seringkali merasa terikat oleh budaya yang menganggap bahwa mereka harus selalu mengabdi kepada keluarga, terutama anak dan cucu, dengan pengorbanan yang tidak terbatas, dan budaya ini sudah mengakar begitu dalam di masyarakat kita, sehingga seringkali lansia merasa bahwa peran mereka adalah mengurus kebutuhan orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri mereka sendiri, yang sebenarnya juga sangat penting untuk diperhatikan demi menjaga kualitas hidup mereka di masa tua, yang seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Masyarakat seringkali menganggap bahwa usia tua adalah masa untuk memberikan segalanya bagi keluarga dengan menjaga, merawat, dan bahkan mengurus rumah tangga dengan segala kompleksitasnya. Meski kondisi fisik mereka sudah mulai menurun dan tidak sekuat dulu lagi, namun tekanan sosial dan ekspektasi keluarga membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain terus melayani tanpa mempedulikan kondisi kesehatan dan kebutuhan pribadi mereka yang semakin hari semakin terabaikan, karena fokus utama hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Seiring berjalannya waktu, peran ini menjadi semacam kewajiban yang sulit untuk dilepaskan, karena telah menjadi bagian dari identitas diri mereka sebagai orang tua dan nenek atau kakek yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dan peran tradisional ini memberi tekanan yang sangat besar pada lansia, karena meski tubuh mereka semakin lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit, mereka merasa harus terus menjaga rumah dan merawat cucu dengan segala tantangan dan kesulitan yang menyertainya.
termasuk kurang tidur, kelelahan fisik, dan stres mental yang berkelanjutan. Bahkan saat tubuh mulai memberi sinyal bahwa sudah saatnya untuk beristirahat, mereka merasa tidak bisa berhenti karena takut mengecewakan keluarga atau dianggap tidak bertanggung jawab, dan budaya yang mengutamakan peran mereka sebagai penjaga dan pelayan keluarga membentuk pola pikir bahwa mereka harus terus berkorban, seolah-olah itu adalah tujuan hidup mereka yang utama dan tidak ada pilihan lain yang bisa diambil selain terus melayani hingga akhir hayat mereka tanpa pernah merasakan kebebasan untuk menikmati hidup mereka sendiri. Namun lebih dari sekadar budaya, ada keterikatan emosional yang sangat kuat yang membuat lansia enggan melepaskan peran tersebut karena mereka merasa sangat bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga mereka, dan terkadang rasa cinta dan kasih sayang kepada anak dan cucu yang begitu besar membuat mereka merasa bahwa jika mereka tidak melayani maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarga yang mereka cintai, sehingga mereka rela mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan diri sendiri demi memastikan bahwa keluarga mereka baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Lansia seringkali berpikir bahwa mereka harus menjaga semua orang, bahkan jika itu berarti mengabaikan diri mereka sendiri, dengan berbagai konsekuensi negatif yang mungkin timbul terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, dan inilah yang menjadi alasan mengapa mereka terus terjebak dalam peran ini meski tubuh dan pikiran mereka sudah mulai lelah dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga dan menjaga keseimbangan hidup yang sehat di masa tua mereka yang seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil perjuangan hidup selama bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, rasa tidak dihargai jika mereka berhenti melayani juga menjadi beban psikologis yang sangat berat bagi para lansia, karena mereka seringkali merasa takut jika tidak memenuhi harapan keluarga maka mereka akan dianggap tidak peduli atau egois dan selfish yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan anggota keluarga lainnya, dan inilah yang seringkali mendorong mereka untuk tetap bertahan dalam peran sebagai pelayan keluarga meskipun kondisi fisik dan mental mereka sudah tidak mendukung lagi untuk terus bekerja tanpa henti seperti yang mereka lakukan selama ini. Meskipun mereka merasa kelelahan dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup mereka sendiri, mereka merasa bahwa hanya dengan terus melayani mereka bisa mendapatkan rasa dihargai dan dicintai oleh keluarga, dan ini menciptakan siklus yang tidak sehat di mana lansia terus memaksakan diri untuk bekerja melebihi kapasitas mereka hanya untuk mendapatkan pengakuan dan rasa cinta dari keluarga yang seharusnya bisa diperoleh tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan pribadi mereka, karena cinta dalam keluarga seharusnya tidak bersyarat dan tidak menuntut pengorbanan yang berlebihan dari satu pihak saja. Keterikatan emosional dan budaya yang kuat ini memang tidak mudah dilepaskan karena telah tertanam dalam benak mereka selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari sistem nilai yang mereka anut. Tetapi jika terus dipertahankan, peran ini justru bisa merugikan lansia secara signifikan, baik dari segi kesehatan fisik, mental maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Dan disinilah pentingnya untuk mulai menyadari bahwa lansia juga berhak mendapatkan perhatian, waktu untuk diri sendiri, dan rasa dihargai. Tanpa harus terus-menerus menjadi pelayan keluarga yang mengorbankan segalanya demi kepentingan orang lain tanpa pernah memikirkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri yang sama pentingnya. Peran sebagai pelayan keluarga yang terus dipertahankan tanpa memperhatikan batasan kemampuan fisik dan mental dapat membawa dampak negatif yang cukup besar pada kesehatan fisik lansia, karena tubuh yang sudah tidak sekuat dulu menjadi lebih rentan terhadap kelelahan, terutama karena kegiatan yang tak henti-hentinya dilakukan setiap hari tanpa ada waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga dan energi yang terkuras habis, dan banyak lansia yang merasa harus terus bekerja tanpa henti meski tubuh mereka sudah memberi sinyal untuk beristirahat melalui berbagai gejala seperti nyeri sendi, sakit punggung, kelelahan ekstrim, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Hal ini seringkali menyebabkan gangguan tidur yang serius karena pikiran mereka terus bekerja untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dalam keluarga, dan mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan di malam hari karena selalu memikirkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan keesokan harinya, sehingga kualitas tidur menjadi sangat buruk dan tidak memadai untuk memulihkan kondisi tubuh yang lelah dan stres yang menumpuk dari hari ke hari karena beban kerja yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan fisik mereka di usia lanjut.
Keadaan ini juga dapat memperburuk masalah kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi yang bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik, nyeri sendi yang semakin parah dan mengganggu mobilitas sehari-hari, atau masalah pencernaan yang kian terasa seiring bertambahnya usia dan stres yang berkelanjutan karena beban kerja yang berlebihan dapat memperlemah sistem kekebalan tubuh sehingga lansia menjadi lebih mudah sakit dan lebih sulit untuk pulih dari penyakit atau gangguan kesehatan yang mereka alami, sehingga kondisi kesehatan secara keseluruhan menjadi semakin memburuk dan kualitas hidup pun menurun drastis. Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan tak kalah berat dan serius karena lansia yang terus-menerus berperan sebagai pelayan keluarga seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan membosankan tanpa ada variasi atau kegiatan yang menyenangkan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi dalam hidup mereka, dan mereka terpaksa mengabaikan kebutuhan emosional mereka sendiri demi memenuhi harapan orang lain yang seringkali tidak realistis dan tidak mempertimbangkan kondisi serta kemampuan lansia yang sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia dan berbagai keterbatasan yang menyertainya. Perasaan tidak dihargai kerap kali muncul, apalagi ketika usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan tidak mendapatkan pengakuan yang sepatutnya dari anggota keluarga lainnya, dan mereka merasa bahwa semua yang mereka lakukan dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa saja tanpa ada apresiasi atau ucapan terima kasih yang tulus atas semua jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan selama bertahun-tahun lamanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, dan hal ini membuat mereka merasa bahwa hidup mereka tidak memiliki nilai dan makna yang berarti bagi orang-orang yang mereka cintai. Rasa tertekan ini bisa berkembang menjadi stres kronik yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental, dan lama-kelamaan bisa mengarah pada perasaan kesepian yang mendalam meski dikelilingi orang-orang terdekat, karena mereka merasa tidak ada yang benar-benar memahami dan menghargai apa yang mereka rasakan dan alami setiap harinya, dan perasaan kesepian ini bisa berkembang menjadi depresi yang serius jika tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, sehingga kondisi mental mereka menjadi semakin memburuk dan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Dampak psikologis ini seringkali diabaikan oleh keluarga dan bahkan oleh lansia itu sendiri, padahal dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan, dan jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, maka kondisi mental mereka bisa semakin memburuk dan berdampak pada kesehatan fisik juga, karena kesehatan mental dan fisik saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain dalam menjaga keseimbangan dan kualitas hidup yang optimal di masa tua yang seharusnya menjadi masa untuk menikmati ketenangan dan kebahagiaan setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang untuk keluarga. Lansia yang terjebak dalam peran sebagai pelayan keluarga seringkali mengabaikan kebutuhan pribadi mereka yang sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan demi menjaga kesehatan dan kebahagiaan di masa tua, dan fokus utama mereka adalah melayani keluarga tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran mereka juga membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan kepada anggota keluarga lainnya, dan mengabaikan kebutuhan diri sendiri dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental serta kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka lebih memilih untuk mengorbankan waktu mereka untuk merawat orang lain daripada memberi diri mereka kesempatan untuk beristirahat atau menikmati kebahagiaan pribadi yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mental di masa tua, dan hobi, kegiatan yang menyenangkan, atau waktu untuk diri sendiri seringkali terabaikan karena mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak penting dibandingkan dengan tugas mereka sebagai pelayan keluarga yang harus diprioritaskan di atas segalanya, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul pada diri mereka sendiri. Kehilangan waktu untuk diri sendiri adalah salah satu konsekuensi terbesar dari peran ini, karena lansia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai atau yang membuat mereka bahagia, dan seiring berjalannya waktu lansia merasa seolah-olah hidup mereka hanya berputar pada rutinitas yang itu saja tanpa ada ruang untuk melakukan hal yang mereka sukai atau yang membuat mereka bahagia dan merasa hidup, sehingga hidup menjadi monoton dan tidak memiliki variasi yang bisa memberikan kegembiraan dan kepuasan pribadi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup yang baik.
Aktivitas yang seharusnya memberi kepuasan pribadi seperti berkumpul dengan teman-teman lama, berkebun, membaca buku, menonton film yang disukai, atau bahkan sekadar beristirahat dengan tenang tanpa gangguan menjadi sesuatu yang langka dalam hidup mereka dan hampir tidak pernah bisa dinikmati karena selalu ada tugas dan tanggung jawab keluarga yang harus diselesaikan dan diprioritaskan di atas kepentingan dan kebutuhan pribadi mereka sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang besar. Ini menyebabkan banyak lansia merasa terasing dari diri mereka sendiri karena mereka sudah lama tidak melakukan hal-hal yang mereka sukai atau yang membuat mereka merasa hidup dan bahagia dan kehilangan rasa tujuan dan kebahagiaan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan mereka di usia lanjut yang seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil kerja keras dan perjuangan selama bertahun-tahun untuk membangun keluarga dan mencapai berbagai tujuan hidup yang telah ditetapkan sejak muda dulu. Dan dengan terus terjebak dalam peran ini, lansia bisa kehilangan peluang untuk menikmati masa tua mereka dengan cara yang lebih sehat dan bahagia serta bermakna. Mereka berhak merasakan hidup yang lebih baik dengan lebih banyak waktu untuk diri sendiri, untuk bersantai dan untuk mengejar kebahagiaan yang mereka inginkan dan impikan selama bertahun-tahun namun tidak pernah bisa diwujudkan karena selalu terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab keluarga yang tidak ada habisnya, dan ketika kebutuhan diri sendiri diabaikan, kualitas hidup pun bisa menurun drastis, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa dihindari dengan memberi ruang bagi lansia untuk melepaskan peran sebagai pelayan keluarga yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kemampuan mereka di usia lanjut yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus. Rasa bersalah seringkali menjadi penghalang utama bagi lansia untuk melepaskan peran mereka sebagai pelayan keluarga karena mereka telah terbiasa dengan pola pikir bahwa kebahagiaan keluarga adalah tanggung jawab mereka sepenuhnya, dan ketika mereka merasa lelah atau tidak mampu lagi untuk terus melayani, hati mereka dipenuhi dengan perasaan bersalah yang mendalam dan menyiksa karena mereka merasa bahwa jika mereka berhenti melayani maka keluarga akan merasa terbengkalai dan tidak terawat dengan baik, dan ini membuat mereka terus berusaha meskipun tubuh dan pikiran mereka sudah tidak mampu lagi untuk menahan beban yang semakin berat dari hari ke hari. Rasa bersalah ini datang dari keyakinan yang telah tertanam dalam pikiran mereka bahwa tugas mereka sebagai orang tua atau nenek moyang adalah untuk selalu ada dan memberikan segalanya untuk keluarga tanpa terkecuali, dan bahkan jika itu mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri, mereka tetap merasa bahwa itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi tanpa pertanyaan atau keraguan apapun, dan rasa bersalah ini juga menghalangi mereka untuk memberi waktu pada diri sendiri yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup di masa tua yang penuh dengan berbagai tantangan dan keterbatasan. Lansia seringkali berpikir bahwa jika mereka berhenti melayani maka mereka akan dianggap tidak peduli atau bahkan egois oleh anggota keluarga lainnya, dan mereka merasa bahwa keluarga mungkin akan kecewa atau lebih buruk lagi merasa terlupakan dan tidak diperhatikan lagi oleh orang yang selama ini mereka andalkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan karena itulah meskipun tubuh mereka sudah mulai lelah dan menunjukkan berbagai tanda-tanda kelelahan, banyak lansia yang tetap berjuang untuk memenuhi harapan orang lain tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul pada kesehatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka terjebak dalam pikiran bahwa merawat diri sendiri adalah sesuatu yang tidak pantas, dan hanya dengan terus melayani mereka bisa diterima dan dihargai oleh keluarga, dan pola pikir ini sangat berbahaya karena mengabaikan pentingnya keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan keluarga yang sehat dan harmonis, dan takut dianggap egois atau tidak peduli adalah ketakutan yang sangat nyata bagi banyak lansia yang telah terbiasa dengan peran sebagai pemberi dan pelayan dalam keluarga selama bertahun-tahun lamanya tanpa pernah mempertanyakan apakah peran tersebut masih sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka saat ini. Mereka khawatir jika mereka mengutamakan kebutuhan diri mereka sendiri maka orang lain akan menilai mereka sebagai orang yang tidak memperhatikan keluarga atau bahkan merasa bahwa mereka tidak berperan lagi dalam kehidupan anak cucu mereka, dan ketakutan ini semakin diperparah oleh harapan sosial yang seringkali menekankan bahwa lansia harus mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga tanpa mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan pribadi mereka yang sebenarnya sama pentingnya dengan kebutuhan
Anggota keluarga lainnya dan tekanan sosial ini membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain terus melayani meskipun kondisi fisik dan mental mereka sudah tidak mendukung lagi. Padahal ketakutan akan penilaian negatif ini tidak sepenuhnya berdasar dan seringkali hanya ada dalam pikiran mereka saja, karena banyak keluarga yang sebenarnya memahami pentingnya kesehatan dan kebahagiaan lansia dan akan mendukung jika para lansia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk merawat diri sendiri dan menikmati masa tua dengan lebih tenang dan bahagia. Namun lansia seringkali terlalu fokus pada apa yang bisa mereka berikan kepada orang lain hingga mereka lupa bahwa mereka juga berhak merasa bahagia dan dihargai atas diri mereka sendiri tanpa harus terus-menerus memberikan pengorbanan yang berlebihan kepada keluarga. Ketakutan ini seringkali memperburuk situasi dan menyebabkan mereka terus berada dalam peran yang membuat mereka merasa kelelahan dan tertekan secara fisik maupun mental, dan untuk mengubah peran ini lansia perlu mengatasi ketakutan mereka terhadap penilaian orang lain dan mulai memahami bahwa menghargai diri sendiri dan memberi ruang untuk istirahat bukanlah tindakan egois melainkan cara untuk menjaga kualitas hidup mereka di usia lanjut yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus agar tetap sehat dan bahagia. Saat mereka mulai melepaskan perasaan bersalah dan takut dianggap egois, mereka akan menemukan bahwa kebahagiaan pribadi mereka justru dapat memberi dampak positif pada hubungan mereka dengan keluarga, karena lansia yang bahagia dan sehat akan mampu memberikan cinta dan kasih sayang yang lebih berkualitas kepada keluarga tanpa merasa terpaksa atau terbebani oleh kewajiban yang berlebihan, dan ini akan menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan seimbang di mana semua anggota keluarga saling menghargai dan mendukung tanpa ada yang merasa dikorbankan atau diabaikan kebutuhan dan kebahagiaannya. Langkah pertama untuk mengubah peran sebagai pelayan dalam keluarga adalah dengan memprioritaskan diri sendiri, dan lansia perlu diajarkan untuk memberi perhatian yang lebih besar pada kesehatan fisik dan mental mereka dengan memahami bahwa tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci untuk bisa terus memberikan yang terbaik kepada keluarga tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Dan merawat diri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk cinta yang lebih besar terhadap orang-orang tercinta, karena dengan merawat diri sendiri mereka akan mampu memberikan yang terbaik tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Ketika lansia merasa baik secara fisik dan mental, mereka bisa lebih berenergi dan lebih mampu memberikan perhatian kepada keluarga tanpa merasa tertekan atau kelelahan yang berlebihan. Dan merawat diri sendiri berarti memberi ruang untuk istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, makan dengan baik dan bergizi, melakukan olahraga ringan yang sesuai dengan kondisi tubuh, dan melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan pribadi seperti hobi yang disukai atau kegiatan sosial yang menyenangkan. Ini bukan hanya tentang menghindari kelelahan tetapi juga menjaga kualitas hidup dan keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan keluarga. Dan lansia perlu menyadari bahwa dengan merawat diri mereka, maka mereka akan lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga tanpa merasa terbebani atau terpaksa. Dan ini adalah bentuk cinta yang sejati, yaitu menghargai diri sendiri agar bisa lebih bermanfaat bagi orang lain tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan pribadi yang sama pentingnya dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Langkah selanjutnya adalah membuka dialog dengan keluarga mengenai perubahan peran ini, dan lansia perlu berbicara dengan jujur dan terbuka tentang bagaimana mereka merasa serta pentingnya memiliki waktu untuk diri sendiri, dengan mengajak keluarga berdiskusi tentang kebutuhan pribadi lansia dan pentingnya keseimbangan antara memberikan kasih sayang kepada keluarga dan menjaga kesehatan diri. Dengan komunikasi yang baik dan terbuka, keluarga akan lebih memahami bahwa lansia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan merawat diri mereka sendiri, dan bukan berarti mereka tidak mencintai keluarga, tetapi justru karena cinta mereka ingin tetap sehat dan bahagia agar bisa terus memberikan yang terbaik. Penting juga untuk mengatur ekspektasi keluarga agar lebih realistis dan penuh pengertian terhadap kondisi dan kemampuan lansia di usia mereka saat ini, dan lansia harus merasa bahwa mereka tidak harus selalu menjadi pelayan keluarga dan mereka berhak mendapatkan waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah atau takut dianggap tidak peduli, dan keluarga
Harus memahami bahwa lansia juga memiliki batasan fisik dan mental dan membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah beraktivitas seharian. Dan mengubah ekspektasi ini tidak hanya memberi ruang bagi lansia untuk beristirahat tetapi juga menguatkan hubungan keluarga dengan cara yang lebih sehat dan harmonis di mana semua anggota keluarga saling memahami dan mendukung. Dengan langkah-langkah ini peran lansia dalam keluarga bisa lebih seimbang dan penuh penghargaan dan mereka tidak perlu merasa terjebak dalam kewajiban yang berat melainkan bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan sehat dengan dukungan penuh dari keluarga dan mengubah peran ini memerlukan keberanian untuk berbicara dan untuk memprioritaskan diri sendiri namun hasilnya adalah kehidupan yang lebih berkualitas bagi lansia keluarga dan hubungan yang lebih kuat antar anggota keluarga yang saling menghargai dan mendukung dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta tanpa ada yang merasa dikorbankan atau diabaikan kebutuhan dan kebahagiaannya. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan sehat lansia perlu mulai mencari kebahagiaan pribadi mereka dengan menemukan kembali hal-hal yang mereka sukai dan ini bisa dimulai dengan menemukan aktivitas yang menyenangkan seperti berkebun yang bisa memberikan kepuasan tersendiri melihat tanaman tumbuh, dan berkembang berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam. Lansia yang bisa menjaga kesehatan tubuh atau bahkan melakukan perjalanan kecil ke tempat-tempat yang mereka inginkan yang memberi kesempatan untuk menikmati dunia di sekitar mereka dan melihat hal-hal baru yang bisa memberikan inspirasi dan kegembiraan. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya memberikan kesenangan sesaat tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental mereka dalam jangka panjang dan lansia tidak perlu menunggu izin atau merasa bersalah untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri karena ini adalah hak mereka sebagai manusia yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk keluarga dan kebahagiaan. Yang ditemukan dalam aktivitas sederhana ini bisa mengembalikan energi mereka dan memberi mereka kebahagiaan yang lebih murni tanpa terbebani oleh ekspektasi atau kewajiban yang berlebihan dari orang lain. Selain itu, kebahagiaan juga bisa ditemukan melalui hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman sebaya atau komunitas yang memiliki minat yang sama dan lansia perlu merasa bahwa mereka dihargai dan diterima dalam komunitas mereka bukan hanya sebagai pelayan keluarga tetapi sebagai individu yang memiliki nilai dan kontribusi yang berarti bagi lingkungan sekitar dan berbicara dengan teman-teman lama berkumpul dengan keluarga yang mendukung, atau bahkan bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama seperti klub membaca, klub berkebun, atau kelompok olahraga lansia dapat membantu membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang mungkin telah hilang karena terlalu lama terfokus pada peran sebagai pelayan keluarga. Melalui hubungan yang positif dan mendukung lansia akan merasa lebih dihargai dan terhubung dengan dunia luar yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional mereka dan rasa memiliki dan diterima dalam komunitas adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai yang bisa memberikan motivasi dan semangat hidup yang baru di masa tua mereka dan hubungan sosial yang sehat juga bisa memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan ketika mereka menghadapi tantangan atau kesulitan dalam proses mengubah peran mereka dalam keluarga karena adanya orang-orang yang memahami dan mendukung akan membuat proses perubahan menjadi lebih mudah dan tidak terasa berat. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung lansia menemukan peran yang lebih seimbang dalam hidup mereka dan keluarga harus memahami bahwa lansia berhak merasa bahagia dan memiliki waktu untuk diri mereka sendiri tanpa harus terus-menerus menjadi pelayan keluarga yang mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan orang lain dan dukungan keluarga yang positif bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi lansia untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat dan memuaskan tanpa merasa bersalah atau takut dianggap egois oleh anggota keluarga lainnya. Keluarga perlu mendengarkan keinginan lansia dengan sungguh-sungguh memberikan ruang untuk mereka mengungkapkan kebutuhan mereka tanpa rasa takut atau malu dan tidak menghakimi atau menyalahkan ketika lansia ingin mengubah peran mereka dalam keluarga dan membuka ruang bagi lansia untuk berbicara tentang keinginan dan kebutuhan mereka adalah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan harmonis bagi semua anggota keluarga karena komunikasi yang terbuka dan jujur akan membantu membangun pemahaman yang lebih baik antar anggota keluarga.
ketika lansia merasa bebas untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau disalahkan, mereka akan lebih mudah menemukan keseimbangan hidup mereka, dan ini adalah kesempatan bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang penuh perhatian tanpa merasa terpaksa atau tertekan, dan lansia akan merasa lebih dihargai dan diberi tempat untuk diri mereka sendiri, yang pada akhirnya memperkuat hubungan keluarga dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih bahagia dan bermakna. Di masa tua yang seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil perjuangan hidup selama bertahun-tahun. Dengan dukungan keluarga dan langkah-langkah untuk mencari kebahagiaan pribadi, lansia bisa menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan penuh makna, dan mereka tidak lagi terjebak dalam peran yang hanya membuat mereka merasa lelah dan terbebani, tetapi mereka bisa menjalani hidup yang lebih bebas, penuh kasih sayang dan kebahagiaan yang sejati dengan memberi ruang untuk diri sendiri. Lansia akan menemukan kualitas hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih seimbang dengan keluarga, di mana semua anggota keluarga saling menghargai dan mendukung tanpa ada yang merasa dikorbankan atau diabaikan kebutuhan dan kebahagiaannya. Mengubah peran sebagai pelayan keluarga bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses yang bertahap, namun itu adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan sehat di masa tua, dan lansia berhak untuk merawat diri mereka sendiri, menikmati waktu untuk diri mereka, dan merasa dihargai atas segala usaha yang telah mereka lakukan selama ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Dan ketika mereka mulai memberi perhatian lebih pada kesehatan fisik dan mental mereka, mereka akan menemukan bahwa kebahagiaan pribadi bukanlah sesuatu yang egois, melainkan langkah yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan memberikan yang terbaik kepada keluarga tanpa mengorbankan diri sendiri. Keluarga dengan dukungan penuh dan pengertian memainkan peran yang sangat besar dalam perubahan ini, dan dengan membuka ruang untuk komunikasi yang jujur dan saling mendengarkan, lansia bisa merasa lebih dihargai dan diterima sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama pentingnya dengan anggota keluarga lainnya, dan dukungan dari orang-orang terdekat akan membantu mereka menemukan kembali rasa percaya diri dan kebahagiaan yang kadang terlupakan karena terlalu lama terfokus pada peran sebagai pelayan keluarga yang mengorbankan segalanya. Peran baru dalam keluarga yang lebih seimbang akan memberi lansia kesempatan untuk menikmati masa tua dengan lebih tenang, penuh kasih dan lebih sehat, tanpa terbebani oleh kewajiban yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi fisik dan mental mereka di usia lanjut yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. Dan pada akhirnya lansia memiliki hak untuk hidup dengan lebih banyak kebahagiaan, kesehatan, dan rasa dihargai sebagai manusia yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga dan masyarakat selama puluhan tahun hidup mereka. Dengan mengubah peran mereka menjadi lebih seimbang, mereka tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga hubungan keluarga menjadi lebih harmonis dan penuh pengertian dari semua pihak yang terlibat. Dan merawat diri sendiri adalah bentuk cinta yang sejati, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga yang mereka cintai, karena lansia yang bahagia dan sehat akan mampu memberikan cinta dan kasih sayang yang lebih berkualitas kepada keluarga tanpa merasa terpaksa atau terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan dan tidak realistis dari anggota keluarga lainnya yang mungkin tidak memahami kondisi dan keterbatasan yang dihadapi oleh para lansia di usia mereka yang sudah lanjut ini.